So welcome back to Laksana FM di Laksana UTBK Rangkuman Audio, podcast pembelajaran materi yang tinggal didengerin aja. Bisa kalian dengerin sambil nyapu-nyapu rumah atau sambil istirahat dan lain sebagainya. Hari ini kita akan membahas pertanyaan terbesar anak kelas 12. Apakah fokus TKA SMA atau fokus UTBK? Belajarnya kayak gimana dan lain sebagainya kita bakal bahas di situ. Masih sama aku Laksana. Alhamdulillah aku berhasil tembus UGM jalur UTBK sekali coba di salah satu jurusan paling favorit yaitu psikologi, dan aku mendapatkan nilai yang sangat tinggi di salah satu subtes tersulit UTBK yaitu penalaran matematika. Nilaiku 870. Nilai PM aku 870, dan di sini aku bakal kasih strategi-strategi belajar, dan juga yang jelas kita bakal ngebahas apakah kita harus belajar TKA SMA atau fokus di UTBK aja. Nah, di sini aku bakal memberikan kenyataan-kenyataan ya yang mungkin agak pahit, teman-teman. Mengatakan hal yang mungkin nggak mengenakan, tapi ya itulah realita ya, teman-teman. Karena persaingan masuk PTN, persaingan TKA SMA, persaingan SNBP, persaingan SNBT, ujian mandiri itu ketat semua ya teman-teman. Jadi aku tidak akan mengatakan ke teman-teman, pasti nanti kalian lulus kalau misal kalian belajarnya rajin. Kalian pasti lulus kalau ini. Kalian pasti tembus pilihan satu kalau ini. Enggak guys, ya karena kenyataannya tidak seperti itu. Aku akan memberikan teman-teman kenyataannya itu seperti apa. Yang mungkin tidak mengenakan, tapi lebih baik ya. Aku percaya lebih baik teman-teman tahu kenyataannya, ya kenyataan persaingan yang ketat daripada aku ya bilang kayak pasti tembus kok teman-teman. Enggak guys, enggak. Karena ya kan sebenarnya persaingan PTN sendiri teman-teman pasti tahu karena tiap tahunnya udah ada kuotanya ya. Jadi pasti ada yang ketolak. Nah, di sini kita membahas gimana caranya biar kemungkinan kita untuk keterima itu bisa lebih tinggi ya teman-teman. Nah, balik lagi ke pertanyaan, apakah kita harus fokus belajar TKA SMA atau gas di UTBK aja? Nah, sebenarnya ini bukan jawaban yang hitam putih ya, ada banyak banget faktor personal, faktor pribadi ya, tergantung kehidupannya teman-teman. Tergantung nilai rapot teman-teman, tergantung prestasi yang teman-teman punya, tergantung teman-teman dari sekolah yang top atau bukan, top 1000 atau bukan. Tergantung teman-teman mau ke jurusan mana, di universitas mana, ya ada sangat banyak faktor-faktor yang itu tuh pribadi ya teman-teman, faktor-faktor yang tergantung sama pribadi masing-masing. Ya jadi nggak ada satu jawaban yang pasti gitu, nggak ada jawaban yang hitam putih. Karena tiap orang hidupnya beda-beda, ya, gitu. Nah, tapi misal nih gambaran umumnya ya, aku bakal bilang, kalau misal teman-teman ngerasa ada harapan sama SNBP, ya misal nilai rapotnya bagus, sekolahnya juga mendukung, dan juga jurusan yang dituju juga mendukung, segala macam, ya. Nah, itu bisa banget gas belajar TKA SMA. Dan di sini perlu diketahui ketika kita belajar TKA SMA, itu bukan berarti kita jadi nggak belajar UTBK. Nggak. Karena justru, ya, ada banyak banget materi-materi TKA SMA itu tuh yang juga bakal diujiin, ya, kemungkinan sangat besar muncul di UTBK juga. Ya, coba deh teman-teman cek kisi-kisinya, kisi-kisi yang ada di web pemerintah, ya. Itu apalagi yang matematika, itu banyak banget ya yang muncul di TKA SMA, bisa banget muncul juga di UTBK, ya. Dan yang jelas mereka berdua sama-sama ya, baik TKA SMA dan UTBK sama-sama menggunakan bahasa matematika ya untuk subtes matematikanya. Jadi bisa kita bilang ya, ketika kita belajar TKA SMA, matematikanya gitu kan, bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya. Nah, itu sebenarnya kita juga udah ngebantu diri kita untuk lebih familiar sama soal-soal UTBK besok gitu. Oke, jadi saran aku ketika teman-teman ngerasa ada harapan di SNBP, ya, udah konsultasi ke guru BK, udah konsultasi ke alumni, segala macam, udah melakukan risetnya teman-teman. Nah, itu bisa banget gas di TKA SMA. Tapi balik lagi ya, setiap tahunnya ada sangat banyak anak yang sudah berharap di SNBP, udah berharap di TKA SMA, ya, akhirnya ketolak. Tapi itu
bukan berarti usaha mereka sia-sia, enggak ya teman-teman. Karena ya memang seperti itu ya namanya persaingan masuk PTN ya. Banyak yang mau ya, sedangkan kuotanya terbatas gitu. Nah, jadi di sini ketika misal nanti teman-teman udah berharap di SNBP ternyata ketolak TKA, ketolak SNBP-nya ya, padahal kemarin udah fokus TKA SMA. Nah, yang perlu teman-teman ingat adalah usaha teman-teman nggak sia-sia, dan juga ya tidak berakhir di situ, dan juga ketika teman-teman belajar TKA SMA itu tuh udah bisa banget ngebantu untuk UTBK-nya ya. Nanti teman-teman nyadar kok misal ngerjain tryout TKA SMA, abis itu ngerjain tryout UTBK gitu. Nanti teman-teman bakal melihat banyak kemiripan. Oke. Nah, terus nih, misal kalau teman-teman ngerasa nggak ada harapan di SNBP, ya contohnya aku dulu nggak eligible, ya aku nggak ada harapan di SNBP. Nah, sebenarnya menurut aku juga nggak ada salahnya juga gitu. Kalau misal kita mau belajar TKA juga, itu bisa bagus, ya. Bagus, ya namanya belajar ilmu, ya. Apalagi, balik lagi, ya banyak materi-materi TKA, itu tuh yang overlap sama materi UTBK, gitu. Tapi jujur kalau mungkin nih kalau aku bisa balik ke jadi anak kelas 12 lagi, aku bakal lebih fokus di UTBK ya teman-teman. Gitu. Nah terus misal nih, kan kalau TKA SMA kan ada mata pelajaran pilihannya juga kan guys. Kayak misal milih fisika, misal milih apa gitu, misal milih kimia gitu. Nah sebenarnya itu tuh juga bisa ngebantu untuk UTBK ya, karena seperti yang kita tahu di tahun-tahun akhir-akhir ini ya banyak juga muncul soal saintek di UTBK ya, di literasi bahasa Indonesia. Ya, jadi mungkin yang nanti kalian pelajari ini bisa berdampak untuk UTBK ya, misal di literasi Indonya keluar lagi itu soal saintek, atau misal di ujian mandiri nanti gitu ya teman-teman. Gitu. Nah, di sini ketika kita masuk ke pertanyaan, Kak, mulai belajarnya dari mana? Ya. Nah, di sini aku bakal ngebahas permasalahan banyak orang, yaitu dari yang aku temui ya, banyak banget yang ngerasa bermasalah di tiga mata pelajaran. Di 3 cabang ilmu ya, guys. Matematika, fisika, kimia ya, matematika, fisika, kimia. Yaitu bisa dibilang ya lumayan sulit, bahkan aku dulu juga ngerasa sulit ya guys, tapi alhamdulillah setelah aku belajar efektif dan konsisten, alhamdulillah aku dapat skor PM ya, penalaran matematika 870, itu alhamdulillah sangat tinggi, sekitar top 0,1% nasional. Dan juga kimia fisika kan juga ada hitung-hitungannya. Jadi sebenarnya ketika kita mau belajar kimia fisika, sangat bagus kalau kita misal udah kuatin di fundamental matematikanya. Jadi matematika tuh penting banget guys, ya. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke step by step cara yang baik untuk belajar mata pelajaran hitung-hitungan ini ya guys. Yang pertama adalah yang jelas kita kuatin dulu fundamental. Ya, fundamental tuh apa? Fundamental tuh kita belajar bahasa hitung-hitungan, belajar bahasa matematika ya. PEMDAS, kalau teman-teman belum tahu PEMDAS, bisa dipelajari PEMDAS itu apa. Karena ini tuh fundamental, itu tuh ngaruh banget ya di ketiga mata pelajaran ini. Ya, fundamental tuh ada PEMDAS, ya kita juga belajar kapan harus pindah ruas ya di suatu operasi hitung, ya kapan harus coret-coret, kapan harus perkalian silang, kapan kita nyederhanain persamaan, ya itu masuknya ke fundamental. Kalau bisa kita kuatin di situnya dulu teman-teman. Karena kalau kita langsung loncat ke latihan soal, kita langsung loncat ke materi yang lebih sulit tanpa tahu fundamental, wah itu bisa kacau perhitungannya ya. Gitu. Jadi kita kuatin dulu kapan harus pindah ruas, kapan harus coret-coret, kapan harus ini, kapan harus itu ya, karena fundamental itu sangat ngaruh. Gitu guys. Nah, habis fundamentalnya kita udah jago, ya bahasa matematika dasarnya kita udah jago, kita lanjut ke memahami konsep materi. Ya misal, kalau matematika kita belajar konsep permutasi kombinasi. Ya kita jangan langsung masuk ke rumusnya. Kita pahami dulu nih, permutasi itu dipakainya kapan, kombinasi itu dipakainya kapan, dan logika di balik rumusnya itu seperti apa ya guys.
Gitu. Kenapa nih penting untuk memahami konsep ya? Itu baik di matematika, kimia, fisika. Ya, karena nah, ini guys ya, kalau misal kita cuma tahu rumus basic aja, tapi kita nggak bener-bener paham konsepnya, ya mungkin kita memang bisa ngerjain soal-soal yang masih basic, ya soal yang gampang lah istilahnya. Tapi ketika kita udah dihadapin sama soal-soal yang lebih sulit, yang HOTS, ya yang udah lebih kompleks, level analisis, nah ketika kita hanya tahu rumus tanpa tahu logika di balik rumusnya itu, wah itu bisa susah gitu. Sedangkan ya teman-teman tahu sendiri kan, soal TKA, soal UTBK, itu sangat besar kemungkinannya ya bisa dipastikan, bahkan bisa dipastikan bakal muncul soal-soal yang levelnya tuh udah kompleks. Ya walaupun nggak semuanya ya, ada juga soal yang gampang harusnya ya guys. Gitu. Tapi harusnya juga bakal muncul soal-soal yang sulit gitu. Jadi tadi apa step 2 ya? Step 2-nya adalah kita pahami konsep materi ya sebelum masuk ke rumus gitu. Dan bisa dibilang sebenarnya rumus itu adalah penerjemahan dari logika di balik suatu konsep gitu. Oke, mantap banget teman-teman ya. Nah, yang ketiga, ini sangat penting yaitu drilling soal mandiri. Ketika kita belajar suatu materi, ya biasanya kan diajarin tentor, diajarin guru. Itu bagus, keren, ya, bagus. Cuman jangan berhenti di situ, guys. Karena kalau kita berhenti di situ, kita nggak terbiasa ngerjain soal mandiri, kita nggak bisa ngerjain soal sendirian, ya. Nanti bisa kaget pas di hari ujian. Karena di hari ujian kita nggak bisa ngebawa tentor kita masuk, ya. Gitu, jadi harus ngerjain sendiri-sendiri. Drilling mandiri sangat penting. Habis drilling mandiri apa? Habis drilling mandiri adalah silaturahmi ke materi-materi soal-soal yang udah pernah kita pelajari, biar nggak lupa, ya. Gitu, minimal sehari, saran aku ya 15 menit lah. Temuin soal-soal lama, temuin materi-materi lama, gitu. Nah, terus menurut aku yang oke banget nih untuk teman-teman terapin dalam belajar TKA SMA dan juga belajar UTBK adalah teman-teman minta diajarin, ya, minta diajarin sama tentor yang udah pernah tembus top PTN, gitu. Kenapa nih? Ya, karena jujur, dulu aku juga belajar mandiri, guys. Ya, aku belajar sendirian, tapi kadang tuh ada materi-materi yang aku tuh masih bingung gitu. Aku tuh masih bingung dan ngerasa kayak aduh ini harus dijelasin nih sama tentor nih. Gitu. Apalagi kalau hitung-hitungan gitu kan. Gitu. Makanya sangat disaranin untuk belajarnya itu sama tentor yang udah pernah tembus top PTN. Misal teman-teman punya kakak tingkat ya, udah pernah tembus top PTN ya, bisa banget tuh dimintain tolong ya dengan sopan ya. Kakak boleh tolong ajarin nggak? Gitu. Nah, tapi jujur aja ya menurut aku ya, nggak semua orang yang pinter, nggak semua orang yang pernah tembus top PTN itu tuh pasti pinter ngajar. Ya bisa aja dia bisa materinya, tapi dia belum tentu tahu gitu cara ngajar yang baik tuh kayak gimana gitu. Nah, di sini pas banget nih kalau teman-teman mau diajar sama tentor yang udah pernah tembus top PTN dan juga udah banyak nih muridnya, udah ada banyak muridnya yang berhasil tembus ke PTN, guys. Wah, bisa banget, guys. Kebetulan banget aku sama temen aku lagi bikin live class untuk TKA SMA dan juga untuk UTBK ya. Kalau teman-teman mau belajar TKA SMA, nih aku bikin sama temen aku yang dia juga anak top PTN, guys. Dia jago banget, pinter banget ya. PK-nya dia 900, guys. 900 gitu kan. Nah, kalau teman-teman mau belajar mata pelajaran matematika ya, fisika, kimia ya, sama aku dan temanku ini, bisa langsung aja daftar kelas kecil ya, kelas kecil TKA SMA di deskripsi video ini. Nanti tuh bakal ada rekaman ulangnya, jadi teman-teman nggak perlu takut kalau nggak bisa hadir, dan harganya super terjangkau, guys. 12 sesi. Coba deh tebak deh harganya. Harganya di bawah 100.000, guys. Jadi memang aku setel bener-bener terjangkau untuk teman-teman semua. Nanti kita bakal lewat Zoom, oke? Nah, terus kalau teman-teman mau belajar UTBK ya, mau fokus di UTBK aja, nah teman-teman bisa join live class UTBK ya. Ini juga aku sama temanku ya, sama Kak Haidar. Ini pinter banget juga, anak top PTN juga. Dan harganya juga super terjangkau, guys. Tapi kalian harus daftar cepet-cepet, guys, karena yang untuk live class UTBK tanggal 7 Agustus jam 20.00 WIB, jam 8 malam WIB itu bakal tutup.
Dan untuk yang live class TKA SMA, itu tuh tanggal 10 Agustus jam 20.00 WIB, jam 8 malam WIB, itu dia bakal naik harganya. Jadi, teman-teman buruan daftar langsung di deskripsi video ini. Teman-teman bisa pakai kode podcast kapital semua kalau mau dapat diskon. Jadi, tunggu apa lagi guys? Ayo guys, waktunya sudah mendekati ujian, jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar. Nah, setelah kita sudah belajar nih ya teman-teman, sebenarnya menurut aku nih satu hal yang sangat penting untuk kita lakuin adalah tryout. Oke, tryout. Apa itu tryout, Kak? Oh, tryout adalah simulasi pengerjaan ujian. Ya, jadi kita ngerjain subtes ya dengan timer. Ya, jadi ada timernya, kita ditimerin, ada waktunya mengejar kita. Ya, bisa tryout TKA, bisa tryout UTBK. Dan ini tuh penting banget guys, ya tryout itu penting banget. Kenapa? Karena di sini adalah dua hal yang berbeda ketika teman-teman bisa ngerjain suatu soal dibanding ya, itu adalah hal yang berbeda dibanding dengan teman-teman bisa ngerjain suatu soal dengan ditimerin. Ngerjain satu soal dengan dikasih waktu. Itu beda guys rasanya ya. Kalau yang kedua ya, ditimerin itu teman-teman rasanya kayak dikejar-kejar, ada tekanannya ya. Bisa muncul perasaan takut, sedih, panik, marah, banyak guys, serius ya. Itu baru tryout, baru simulasi ujian ya. Apalagi pas ujian benerannya, gitu kan. Nah di sini guys, saran aku, mending kita berpanik-panik dulu, bukan berpanik-panik dulu ya, bermarah-marah dulu, maksudnya bersusah-susah dulu ya. Kita coba tryout dulu ya, kita bingung dulu, pusing dulu di tryoutnya, kita coba rasain ujian nih kayak gimana sih kira-kira rasanya ya. Mending bingung di tryoutnya daripada bingung di ujian aslinya, gitu ya. Mending bingung di tryoutnya daripada bingung di ujian aslinya. Daripada teman-teman nggak pernah tryout ya, teman-teman nggak tahu rasanya ngerjain soal dikejar waktu gimana, teman-teman langsung ujian ya, panik gitu kan. Mending paniknya sekarang, mending bingungnya sekarang daripada bingungnya nanti. Ya, jadi please habis nonton video ini, habis dengerin podcast ini, sebisa mungkin, secepat mungkin teman-teman kerjain tryout. Dan juga yang sangat aku sarankan, berkali-kali aku bilang adalah tryoutnya dievaluasi. Jadi kita tahu dulu nih, ya ini salahnya di mana kita kemarin ngerjainnya, ini benernya kita ngerjainnya di mana. Gitu. Oke, mantap banget. Gitu, guys. Nah, jujur, aku mau jujur aja, ini mungkin adalah bagian yang sangat tidak disukai teman-teman ya, ketika aku mungkin udah mention tryout. Karena kenyataannya, aku jujur aja deh, kenyataannya kayak gitu, guys. Justru, tryout ini, yang banyak orang nggak suka ini, ya termasuk aku dulu juga, sebenarnya aku ada senengnya, kayak menantang diri gitu kan tryout, tapi ada juga nggak sukanya gitu untuk tryout. Tapi jujur aja, tryout ini, hal yang mungkin kita nggak suka ini, karena berat ini, karena bikin bingung ini, karena bikin deg-degan ini, ya. Itu tuh justru bisa dibilang hal yang paling ngasih kita benefit yang banyak, paling ngasih kita experience yang banyak, paling ngasih kita kemampuan untuk bersiap untuk ujian yang asli. Gitu guys, ya. Jadi please try out, walaupun try out itu mungkin nggak enak. Walaupun mungkin teman-teman takut ngelihat nilainya jelek, ya. Tapi itulah guys, ya. Justru kita melakukan hal-hal, ya, kita melakukan banyak hal yang orang lain tuh enggan melakukannya. Oke, karena balik lagi, jujur aja, persaingan PTN itu ketat guys. Oke, jadi teman-teman bisa banget, ya. Walaupun teman-teman kurang suka tryout, misal nggak pengen tryout, ya. Tapi ketahuilah ketika kita tryout, insya Allah ya guys, itu kita bakal mendapatkan pengalaman yang sangat banyak. Kita jadi terlatih, ya. Dan ketahui guys, banyak banget orang yang pengen masuk PTN, tapi ketika disuruh tryout, mereka nggak mau, mereka males-malesan, gitu kan. Nah di sini apa yang membedakan teman-teman dari orang yang hanya mau PTN tapi nggak mau tryout? Oke? Yang membedakan adalah di sini aku percaya teman-teman pendengar Laksana UTBK Rangkuman Audio, teman-teman tidak hanya bertekad pengen masuk PTN, tidak hanya ingin masuk PTN, tapi teman-teman juga pengen bener-bener mewujudkannya dengan cara-cara ya seperti tadi ya, seperti tryout ya, walaupun nggak enak
gitu. Karena teman-teman tahu ya rewardnya ketika alhamdulillah nih, misal nih besok tembus PTN, rewardnya itu teman-teman bisa dapat lingkungan yang insya Allah baik ya, teman-teman yang punya minat yang sama ya, dipandu belajar sama dosen, bisa kesempatan organisasi segala macam, bisa bikin JJ-PTN, jedak-jeduk PTN, ya kan, dan lain sebagainya. Tapi kalau misal teman-teman masih takut buat try out, ya saran aku bisa belajar dulu ya, bisa belajar di live class ya, di live class aku langsung aja daftar gitu kan. Belajarnya dipandu dulu, wah bisa banget guys ya, langsung cek di deskripsi video ini. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast ini. Apakah teman-teman harus belajar TKA SMA atau UTBK? Jawabannya balik lagi ke kondisinya teman-teman, kondisi rapotnya teman-teman, pilihannya teman-teman segala macam ya. Dan aku mau mengingatkan buat teman-teman bahwa persaingannya itu sangat ketat ya. Jadi jangan menaruh harapan teman-teman di satu jalur aja ya. Misal ketolak di satu jalur, coba jalur selanjutnya. Ditolak lagi, ya mungkin bisa coba lagi jalur selanjutnya gitu. Tapi apapun hasilnya nanti teman-teman, ya apapun hasil dari apakah teman-teman lulus atau nggak lulus, jangan lupa berterima kasih ke diri teman-teman sendiri karena teman-teman udah keren banget, udah berjuang demi masa depan. Respect ya. Dan terima kasih sudah mendengarkan Laksana UTBK rangkuman audio. Terima kasih semuanya. Aku mau kasih special shout out juga buat teman-teman yang udah setia dengerin aku ya. Yang udah subscribe, like, comment, share ya supaya lebih banyak lagi anak yang kebantu belajarnya. Dan juga aku mau bilang terima kasih untuk member dari channel ini. Karena kalian sudah benar-benar mendukung channel ini. Dan juga untuk member nanti kalian bakal dapat berjam-jam video pembelajaran audio visual ya guys. Jadi tunggu apa lagi nih ya, member-membernya sudah kutampilin di layar. Terima kasih banyak member and see you guys later.